Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sameku di Silampari Sepekan, Minggu 5 Desember 2021. Banyak berita-berita padan yang kami injuk ke samai pemirsa selama satu minggu kak. Bersamaku menyadi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Polres Lubuk Linggau nak nyari pelaku yang memprovokasi pelajar sekolah untuk melakukan tawuran. Wong ini diduga membuat video TikTok dan menghujat sekolah di kota Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan bagi user atau pengguna media sosial yang mengupload konten provokasi melalui TikTok hingga pelajar nyaris bentrok. Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap orang yang memprovokasi ini. Dia juga menghimbau agar para pelajar lebih teliti lagi membaca konten-konten di media sosial. Jangan mudah terprovokasi. Lubuk Linggau adalah kota yang kondusif. Jangan jadi korban dari provokator yang tidak bertanggung jawab. Dan bagi anak-anak yang melakukan tawuran akan kita amankan. Dan akan kami panggil pihak sekolah dan orang tua. Ini guna untuk pembelajaran kita semua. Kami sedang melakukan penyelidikan kaitannya dengan user-user yang mengupload daripada provokasi. Nah, ini kami mohon kepada seluruh masyarakat, adik-adik SMA, adik-adik SMP ya, untuk lebih teliti dan jeli lagi. Baca dulu, jangan kemudian kita mudah terprovokasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan. Ya, di Lubuk Linggau adalah kota yang kondusif, jadi jangan dijadikan kemudian kita menjadi korban daripada provokasi. Ya, kami sedang menyelidiki dan tentunya kami akan melakukan tindakan tegas terhadap orang yang memprovokasi terjadinya tindakan yang tidak baik. Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Prana Putra Sohe, meminta Polres untuk menyelidiki akun-akun yang mengupload konten yang membuat provokasi. Ia meminta agar pemilik akun ini berhenti membagikan konten provokasi yang dapat menimbulkan kegaduhan, karena Lubuk Linggau tidak ada cerminan itu semua. Ia yakin ini ulah oknum yang memanfaatkan agar viral. Jadi berhentilah daripada nanti ditangkap polisi. Saya juga minta Pak Polres untuk menyelidiki media-media khususnya ya atau blogger-blogger yang mengupload itu. Harapan saya berhentilah bermain itu, ya, memanfaatkan situasi itu untuk meningkatkan viralitas mereka. Ya, hentikan itu. Ya, Linggau tidak ada cerminan itu sebenarnya. Tapi ini pasti dari provokasi itu. Ya. Jadi oknum ini untuk tidak bermain dalam tatanan daripada kaget tangkap polisi. Rajab, Silampari TV melaporkan. Memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia 1 Desember 2021, Kepala Dinas Kesehatan Lubuk Linggau Cik Wi ngasih tahu supaya masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk melakukan pola hidup sehat dan jauhi hal-hal yang berbau negatif. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS. Dalam memperingati Hari HIV/AIDS yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021, tepatnya hari ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Cik Wi menghimbau seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk menjalani pola hidup sehat, menghindari perilaku seks bebas, dan sebagainya. Karena potensi penularan penyakit HIV/AIDS masih cukup tinggi, jadi oleh karena itu, anak muda Kota Lubuk Linggau serta masyarakat Kota Lubuk Linggau harus tetap waspada. Ini jangan sampai terkena karena lebih baik menghindari daripada mengobati. Harapannya, bagi mereka yang melakukan perilaku yang kurang baik, perilaku seksual dan sebagainya, harus dihindari. Mana tentu itu petaka bagi yang melakukannya. Karena itu merupakan penyakit yang sudah jelas. Mari kita semangat untuk kita semua, khususnya ibu bapak yang menjaganya. Sebaiknya mereka melakukan pola hidup sehat dan berperilaku dengan baik dengan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Kita semangat kepada bapak-bapak, ibu-ibu juga yang punya anak muda, anak mudi
untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya, agar kiranya mereka melaksanakan pola hidup sehat, perilaku yang bagus dan baik, ya, tentu dengan semangat membangun, semangat berkarya, semangat mengisi kesempatan atau waktu-waktu yang luang itu dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai pekerjaan. Yolanda Monika, Silampari TV melaporkan. Lokasi pemirsa masih di Silampari sepekan. Kemacetan panjang terjadi di sepanjang Jalan Garuda sampai depan Polres di Kota Lubuk Linggau. Kemacetan terjadi dari jam 8 pagi. Titik kemacetan tepat terjadi di jalan di lintas rel Sepur atau tepatnya dekat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin. Pantauan di lapangan, kemacetan ini diakibatkan perbaikan bantalan rel kereta api yang belum diselesaikan para pekerja. Setiap kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jalan tersebut harus pelan-pelan dan hati-hati. Tingginya bantalan rel, banyak kendaraan yang melintas mati di tengah jalan karena tak kuat menanjak. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan di lokasi kemacetan, aparat kepolisian dan Dishub terlihat mengurai kemacetan. Bahkan, kadang memberikan bantuan kepada para pengguna jalan yang motornya mogok saat melintas. Ahmad, salah seorang warga di sekitar lokasi, mengatakan perbaikan jalan tersebut sudah dilakukan oleh pihak PT KAI sejak malam Senin 29 November 2021 lalu. Namun ternyata hingga saat ini jalan yang diperbaiki itu belum selesai, malah menimbulkan kemacetan. Mungkin pekerja rel menganggap perbaikannya sudah selesai, tapi ternyata belum, malah menimbulkan kemacetan panjang. Menurutnya, jalan yang diperbaiki itu menimbulkan kemacetan karena pengerukan terlalu tinggi dan tidak langsung dilakukan pengaspalan. Kalau malam hari kan longgar kan itunya, arus lalu lintas. Nah ini dengan terjadi begawi pada siang hari, akibat kemacetan. Nah, dengan adanya kemacetan ini jalan mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan. Sehabis dikeruk itu seharusnya langsung diaspal, tapi ini tidak, malah hanya menimbun menggunakan batu. Jadi menimbulkan jarak yang cukup tinggi, jadinya kendaraan susah melintas. Apabila tak dilakukan pengaspalan, dikhawatirkan bisa menimbulkan kemacetan dan bahkan bisa saja memakan korban jiwa. Rajab, Silampari TV melaporkan. Kamis pagi 2 Desember 2021, di Ballroom Smart Hotel dilaksanakan sidang senat terbuka Institut Agama Islam Al-Azhar, Kota Lubuk Linggau ke-12 dan Pasca Sarjana kedua tahun 2021. Sebanyak 121 wisudawan terdiri dari pasca sarjana 13 orang dan sarjana 108 orang. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan meriah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Sidang senat terbuka Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau, wisuda sarjana ke-12 dan pasca sarjana kedua tahun 2021 berjalan dengan lancar dan meriah. Sidang senat tersebut dilakukan di Ballroom Smart Hotel. Rangkaian acara sidang senat terbuka diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta menyanyikan Mars Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe, Wakil Bupati Musirawas Haji Aswarti, Wakil Bupati Muratara Inayatullah, perwakilan Kampus Unmura, Kades Bangunsari Yatin, Kiai Nur Muhammad Hidayat, Haji Muhammad Adib, Abdus Somad, serta para senat dari kampus IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari rektor. Dalam sambutannya, Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Pranaputra Sohe menyampaikan bahwa akan membantu IAI Al-Azhar untuk menjadikan universitas. Dr. Andes Kiai Mansur Adam selaku Rektor Institut Agama Islam IAI Al-Azhar menyampaikan, untuk menjadi universitas itu memiliki 4 fakultas dan 10 prodi. Mahasiswanya minimal 1.000. Target saya ke depan, kita akan dorong supaya penerimaan mahasiswa baru lebih banyak lagi, sehingga tahun depan mahasiswa yang ada di kampus mencapai 1.650 orang. Menjadi universitas itu harus punya 4 fakultas, kemudian 10 prodi, mahasiswanya minimal 1.000. Alhamdulillah
kami mengusulkan kemarin 3 prodi dan sudah keluar 2 prodi. Sebelumnya kami punya 8 prodi, sudah cukup 10 prodi. Mahasiswa, peningkatan mahasiswa dari tahun 2020 kemarin ke sekarang, alhamdulillah luar biasa, sehingga kami sekarang punya mahasiswa lebih dari 1.117. Target saya tahun depan, kita akan dorong supaya rekrutmen mahasiswa baru tahun depan itu bisa mencapai 800 orang. Kemarin yang tahun ini saya target di 400, alhamdulillah lebih dari 400. Mungkin tahun depan saya target 600, sehingga mahasiswa kita nanti akan berjumlah kurang lebih 1.800-an tahun depan. Nah, oleh karenanya saat target untuk menjadi universitas ini harus kita persiapkan sedemikian rupa dari semua lini yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama agar kampus kita tahun depan menjadi universitas. Ditemui awak media, pada Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Pranaputra Sohe menuturkan, melalui kegiatan ini menunjukkan suatu bukti kota Lubuk Linggau yang sebelumnya kota transit menjadi kota tujuan, yakni tujuan pendidikan. Terbukti dari kegiatan tersebut banyak mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari luar daerah. Adanya kegiatan seperti ini adalah suatu bukti bahwa Lubuk Linggau sudah bergeser dari kota transit menjadi kota tujuan. Tujuan apa? Tujuan pendidikan. Coba, tadi saya sampai tanyakan, berapa banyak orang Linggau? Orang Linggau paling 10%. Dari mana? Artinya kita sudah jadi tujuan. Ini kan mahasiswanya banyak orang dari Muratara, Musirawas, Patlawang dan sebagainya. Nah itu yang patut disyukuri, dan tentu kita berharap Institut Agama Islam Al-Azhar ini tidak hanya sebagai institut. Nanti beliau, Kadip dari Kementerian Agama bisa membantu untuk meningkatkannya lagi menjadi universitas. Nah kalau sudah jadi universitas, harapan kita tentu akan lebih bangga lagi Kota Lubuk Linggau punya perguruan tinggi agama yang universitas. Ya ini walaupun swasta ya, tapi siswanya sudah ribuan. Mudah-mudahan nanti tertarget sampai 2.000. Yolanda Monika, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.